Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, yang lebih utama, marilah kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, yang saya muliakan Abu di Kubah beserta keluarga. Yang saya muliakan Abun selaku pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Salam beserta keluarga. Yang saya hormati Ustazah yang telah mengajari kami tanpa mengharapkan imbalan apapun, dan Dewan Juri yang telah menilai kami. Saya tak akan memanjangkan kalimah, langsung saja saya akan menyampaikan suatu al-kisah yang berjudul Tabib bin Juta. Kala itu langit mendung seperti mencerminkan hati seorang pemuda yang tengah berjalan sendirian di tepi sungai. Langkahnya lemah, tubuhnya menggigil kelaparan, tapi dia menolak untuk meminta, apalagi mencuri. Ia lebih rela menahan perih daripada melukai kehormatan imannya. Tiba-tiba sebuah apel merah hanyut di sungai. Ia mengambilnya, lalu menatapnya dalam diam, lalu menggigit satu kali. Belum sempat ditelan, hatinya tercekik oleh rasa bersalah. Ya Allah, aku telah memakan sesuatu yang bukan milikku. Bagaimana mungkin aku menikmati nikmat yang haram bagiku, walau hanya setetes. Air matanya jatuh. Ia muntahkan sisa apel itu. Lalu ia berjalan jauh, menyelusuri ladang dan hutan, menyelusuri kampung demi kampung, demi satu hal, menebus satu gigitan dosa. Sampai akhirnya ia berdiri di depan seorang lelaki tua, pemilik kebun apel itu. Aku telah memakan satu buah dari kebun tanpa izin. Tolong maafkan aku, atau izinkan aku membayar dengan cara apapun. Nafasnya terengah, namun matanya sungguh tulus. Lelaki itu terdiam sesaat, lalu berkata, "Jika kau ingin dimaafkan, maka kau harus terima satu syarat dariku. Nikahilah putriku." Seketika dada pemuda itu terhantam takdir yang mengejutkan. Namun belum selesai. Tapi ketahuilah, putriku tidak sempurna. Ia buta, tidak bisa melihatmu. Ia tuli, tidak bisa mendengar suaramu. Ia bisu, tidak bisa menyapamu. Lelaki itu terdiam, matanya berkaca-kaca, jiwanya berkecamuk. Ya Rabb, apakah ini balasan atas niat suciku? Aku ingin bertaubat, tapi Engkau mengujiku. Dengan pernikahan yang bahkan belum siap kuhadapi,
Bayangan masa depan menghantuinya. Istri yang tidak bisa melihatnya, tidak bisa mendengarnya, tidak bisa berbicara dengannya. Tapi di tengah badai pikiran, hatinya tiba-tiba bersuara, "Jika ini jalan taubatmu, maka tapakilah, karena siapa tahu Allah menyimpan takdirnya di balik luka yang harus kau terima hari ini." Dengan suara gemetar ia menjawab, "Jika itu syarat untuk mendapatkan ampunanmu, aku terima." Hari pernikahan tiba. Ia melangkah menuju kamar sang istri. Dengan kepala tertunduk, hatinya berbisik, "Ini bukan pernikahan impian, tapi ini pernikahan yang Allah pilihkan." Namun ketika ia membuka pintu, ia terdiam. Dunia berhenti berputar dan di hadapannya berdiri seorang wanita yang indah dan anggun, dengan wajah teduh dan mata bersinar, bukan buta, bukan tuli, bukan bisu. Ia terdiam. Ia tertegun, tidak bisa berkata apa-apa. Siapa kau?" bisiknya. Wanita itu tersenyum lembut lalu berkata, "Aku buta dari melihat apa yang Allah harapkan. Aku tuli dari mendengar segala yang sia-sia. Aku bisu dari berbicara apa yang tidak diridainya." Tangis pemuda itu pecah seketika. Ia tersungkur dalam sujud yang lama. "Ya Allah, aku datang kepadamu dengan dosa kecil, tapi Engkau membalasnya dengan nikmat yang tak terhingga. Aku hanya ingin menggugurkan kesalahanku, tapi Engkau anugerahkan cinta yang suci." Dan dari pernikahan yang penuh berkah itu lahirlah seorang anak yang akan menjadi ulama besar dunia, yang fatwahnya menerangi zaman, yang ilmunya memeluk dunia Islam hingga hari ini. Imam Abu Hanifah. Dosa kecil yang disesali dengan tulus bisa mengantarkanmu pada takdir yang luar biasa. Ketika kita takut kepada Allah, bahkan sekecil sepotong apel, langit pun ikut turun membawa rahmat. Allah tidak akan menyia-nyiakan niat suci. Kadang kau diuji seolah tak diberi, namun nyatanya Allah sedang membungkus hadiah terbaiknya di balik luka yang harus kau terima dulu. Dan dari keikhlasan menerima istri yang katanya cacat, Allah menghadiahi bidadari dunia dan keturunan ahli ilmu. Ia harus menjaga seumur hidupnya. Sekian kisah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.